Di saat bangsa lain sibuk merancang misi ke Mars dan membangun kecerdasan buatan, kita di sini masih sibuk memperdebatkan penampakan di pohon pisang dan nomor togel dari mimpi. Terdengar seperti lelucon. Bagaimana jika saya katakan bahwa kepercayaan pada hantu, jin, dan segala bentuk tahayul adalah salah satu rem paling pakem yang menahan laju negara ini? Ini bukan serangan terhadap budaya. Ini bukan soal kepercayaan pribadi. Ini adalah audit rasional, sebuah pembuktian berdasarkan data tentang bagaimana pola pikir irasional secara nyata dan terukur membuat kita miskin, sakit, dan tertinggal. Lupakan sejenak semua yang Anda tahu tentang kearifan lokal. Mari kita bedah biayanya. Kita sering diajarkan untuk bangga pada kearifan lokal. Tapi mari kita jujur dan bongkar konsep ini. Banyak takhayul yang kita kenal hari ini adalah fosil dari ilmu pengetahuan kuno yang rasionalitasnya telah terkikis habis. Dulu, nenek moyang kita melarang menebang pohon keramat. Kenapa? Yang jelas bukan karena ada kuntilanak penunggunya, tapi karena pohon besar adalah menara air alami, penjaga ekosistem. Membungkusnya dengan cerita horor adalah metode pendidikan paling efektif di zaman tanpa sekolah formal. Logis. Masalahnya, seiring waktu, logikanya menguap, ilmunya dilupakan. Yang tersisa hanyalah cangkang mistisnya, rasa takut. Kita mewarisi rasa takutnya, bukan ilmunya. Dari alat konservasi menjadi alat untuk menakut-nakuti. Dari logika menjadi dogma. Dan logika takhayul ini punya struktur. Jangan duduk di depan pintu, nanti seret jodoh. Jangan menyapu malam-malam, nanti rezeki hilang. Ini adalah sistem sebab akibat palsu. Sebuah pemrograman mental yang dirancang untuk mengontrol perilaku sosial. Apakah ini efektif? Mungkin. Tapi dampaknya mengerikan. Kita dilatih untuk menghubungkan nasib dengan hal-hal sepele. Bukan dengan kerja keras, kompetensi, atau strategi. Ini adalah fondasi dari masyarakat yang menyalahkan nasib, bukan mengevaluasi aksi. Anda pikir ini hanya soal budaya lokal? Mari kita lihat panggung dunia. Kepercayaan paranormal ada di mana-mana. 3 dari 4 orang Amerika percaya setidaknya satu hal gaib. Bedanya di mana? Di negara maju
Kepercayaan itu berhenti di acara TV dan novel horor. Di Indonesia, kepercayaan itu masuk ke ruang rapat, ruang operasi, dan bilik suara. Ini buktinya. Artikel dari Kompas mengutip data dari Wellcome Global Monitor. Ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap dukun hampir setara dengan tingkat kepercayaan mereka terhadap ilmuwan. Kemenyan dan jampi-jampi dianggap sebanding dengan riset peer-reviewed dan uji klinis bertahun-tahun. Sementara negara seperti Jerman dan Jepang membangun sistem pendidikan mereka di atas fondasi pemikiran kritis, di mana anak-anak diajar untuk bertanya, bukan menghafal. Kita justru melestarikan dualisme yang berbahaya ini. Mereka membangun peradaban berbasis bukti. Kita membangunnya di atas persimpangan jalan antara laboratorium dan pesugihan. Sekarang, mari kita hitung biayanya. Bukan lagi dalam bentuk abstraksi, tapi dalam nyawa manusia dan triliunan rupiah. Di bidang kesehatan, irasionalitas adalah pembunuh senyap. Setiap kali seorang pasien kanker menolak kemoterapi karena memilih air doa dari orang pintar, itu bukan lagi pilihan spiritual. Itu adalah vonis mati yang ditandatangani oleh takhayul. Rumah sakit kita penuh dengan cerita tragis tentang waktu yang terbuang. Pasien diabetes yang kakinya harus diamputasi setelah gagal dengan pengobatan herbal tanpa dosis. Penderita infeksi parah yang datang saat sudah terlambat, setelah uang dan harapan mereka habis diperas oleh janji-janji kesembuhan gaib. Ini bukan pengobatan alternatif. Ini adalah penundaan fatal yang merenggut nyawa. Di ekonomi, takhayul membuat kita miskin secara harfiah. Rumah tusuk sate harganya anjlok bukan karena cacat konstruksi, tapi karena mitos. Itu adalah kerugian kecil. Sementara kerugian besarnya, budaya anti data yang menjadi lahan subur bagi korupsi dan kartel. Ketika keputusan bisnis tidak dibuat berdasarkan riset pasar, tapi berdasarkan feeling. Ketika kebijakan impor tidak dibuat berdasarkan data kebutuhan, tapi bisikan makelar. Hasilnya adalah ini. Kasus korupsi ekspor CPO, kasus Surya Darmadi. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Itu adalah manifestasi paling ekstrem dari pengambilan keputusan yang sama sekali tidak rasional. Mengabaikan data, mengabaikan dampak, demi keuntungan sesaat. Ini adalah biaya dari sebuah bangsa yang tidak terbiasa menuntut bukti. Dan yang paling parah, penyakit ini telah menginfeksi otak negara, kebijakan publik, para ahli kesehatan masyarakat, berdasarkan data puluhan tahun,
berteriak bahwa intervensi stunting paling efektif adalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan sejak dalam kandungan, buktinya solid. Tapi, apa yang lebih laku dijual saat kampanye? Program makan siang dan susu gratis di sekolah. Kenapa? Karena lebih populis. Lebih mudah dicerna oleh masyarakat yang tidak dilatih untuk menuntut kebijakan berbasis bukti. Kita memilih solusi yang terdengar enak, bukan solusi yang terbukti benar. Dan kita semua yang akan membayar harganya. Lalu, apa solusinya? Membakar semua buku primbon dan melarang acara misteri? Tentu tidak. Itu kekanak-kanakan. Solusinya jauh lebih fundamental. Kita perlu melakukan upgrade sistem operasi bangsa. Dari yang berbasis mitos ke yang berbasis bukti. 1. Rombak total pendidikan. Berhenti mengajari anak-anak apa yang harus dipikirkan. Ajari mereka bagaimana cara berpikir. 2. Paksa pemerintah berbasis data. Buat mekanisme di mana tidak ada satupun undang-undang atau kebijakan yang bisa lolos tanpa didasari oleh riset dan data yang transparan. Jadikan pertanyaan, mana datanya, sebagai pertanyaan paling menakutkan bagi seorang politisi. 3. Tuntut media yang cerdas. Berhenti mengklik berita-berita sampah tentang teori konspirasi dan ramalan. Beri penghargaan pada jurnalisme investigatif yang membongkar masalah dengan data, bukan dengan drama. Ini bukan perang melawan budaya. Jepang adalah salah satu negara paling rasional dan maju di dunia, tapi mereka tetap mempertahankan tradisi unik mereka. Rasionalitas adalah alat, bukan pengganti identitas. Pertarungan sesungguhnya bukan melawan hantu atau jin. Pertarungan kita adalah melawan pola pikir yang membuat kita nyaman dalam ketidaktahuan. Melawan kemalasan intelektual yang menerima jawaban mudah daripada mencari kebenaran yang sulit. Dan pertarungan itu harus kita menangkan sekarang.